Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini ada pembahasan terkait ya PDIP yang akan gabung ke kabinet Prabowo Gibran dan Mbak Puan ya, yang sudah mulai mendekati Pak Prabowo karena takut kehilangan kursi ketua. Ya, kita lihat kali ini opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. PDIP gimana? Jadi gabung kabinet Prabowo? Iya. Dan tahu enggak kalian ya, dalam jangka waktu dekat ini, sebelum tanggal pelantikan tanggal 20 Oktober, mereka akan melakukan sebuah pertemuan. Iya. Pertemuan dilakukan pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Betul. Kalau pertemuan dilakukan setelah dilantik, ya biasanya itu hanya silaturahmi, mengucapkan selamat, kan begitu. Tapi kalau sebelum dilantik berarti ada sesuatu. Ya nggak masalah sih. Kalau kami sih semakin banyak orang semakin senang kami. Iya. Karena apa? Semakin menderita batinnya si Anies. Ya. Jadi ya hal ini dikonfirmasi oleh Mbak Puan Maharani sendiri, bahwasanya beliau menyampaikan ya bahwasanya mereka akan melakukan pertemuan dengan Bapak Prabowo Subianto ya. Dari Sumidasko juga begitu, dari Azwar Anas yang merupakan menteri dari PDIP yang sampai saat ini masih nongkrong di kabinet Bapak Joko Widodo. Juga keterangan itu terkonfirmasi ya. Karena apa? Karena waktu kalau tidak salah ada acara akbarnya Partai Gerindra, waktu itu diundang Megawati. Cuman katanya nggak bisa, bukan nggak bisa, karena di situnya Joko Widodo. Kalau Joko Widodo nggak hadir itu datang Megawati. Betul. Ya sebetulnya kan udah ku bilang Megawati dan Prabowo itu adalah dua pimpinan negara yang sampai sekarang itu masih terjalin mesra. Hanya ada jarak di antara mereka karena apa? Ada Jokowi. Ada Jokowi di tengah-tengah. Iya. Iya, dalam tanda kutip itu cukup mengganggu bagi hubungan mereka berdua. Itu dia. Jadi kan udah ku bilang ya, semakin kuat ini aromanya bahwasanya PDIP ya akan merapat ke pemerintahan ya. Ada beberapa bukti. Mau tahu kalian? Yang pertama bukti bahwasanya ya Megawati PDIP akan merapat ke tengah-tengah ke barisannya Bapak Prabowo Subianto ya dengan diusungnya Pramono Anung Rano Karno. Itu dia. Dari situ ya. Kalau memang PDIP menyatakan sikap sebagai tulen oposisi 100% dan mencari mencari power, mencari alasan yang kuat sebagai oposisi, lebih bagus dia itu memilih yang namanya Ahok dan juga Anies. Kan begitu. Lah ini kenapa Pramono Pramono nggak ngapa-ngapain dia sekarang. Kenapa Pramono Anung gitu loh? Yang notabene yang pertama Pramono Anung itu adalah sekretaris kabinet. Ya, kalau sudah bicara tentang sekretaris kabinet, ya berarti dia itu sudah tahu luar dalamnya pemerintahan yang ada di dalam Joko Widodo, kan begitu. Baru yang kedua, bisa dikatakan dia adalah politisi PDIP yang sampai saat ini masih menjalin kedekatan dengan Bapak Jokowi. Gitu, ya kan? Kenapa enggak? Pertanyaannya, kenapa harus Pramono Anung? Kenapa enggak Masinton? Kalau bicara elektabilitas kan sama-sama nggak punya elektabilitas, gitu loh, iya kan? Kalau bicara pengalaman sama-sama punya pengalaman. Kenapa nggak Adian Apitupulu? Kenapa nggak Arteria Dahlan? Kenapa nggak Pandana Beben? Kalau misalnya kalian katakan, oh di antara mereka semua nggak ada orang Betawi.
Dari dulu sampai sekarang belum ada gubernur Indonesia, belum ada gubernur di Jakarta yang asli darah Betawi, belum. Ya, Ali Sadikin orang Sumedang, ya kan? Siapa lagi? Fauzi Bowo, bukan. Ya, baru si Sutioso, ya bukan juga. Semuanya itu mulai dari yang awal sampai sekarang belum ada orang Betawi. Makanya jangan terprovokasi dengan ulah segelintir orang Betawi yang ada di Jakarta. Yang mereka katakan katanya kami tolak Ridwan Kamil, ya tolaklah. Ya kan, yang kami terima hanya orang Betawi. Emangnya si Anies orang Betawi? Udah jelas-jelas dia orang Kuningan. Walah, kalau sakit hati memang kayak gitu ya. Jadi pertama itu ya, yang menunjukkan bahwasanya mereka PDIP akan merapat ke pemerintahan dengan ditunjuknya Pramono Anung. Supaya apa? Supaya Pramono Anung ini ya, ini sebagai dalam tanda kutip diperalat untuk mengambil hati Jokowi. Benci tapi rindu jua. Itu dia ya kan. Kenapa nggak Yasona Lauli ya kan, sama-sama kader harusnya. Kenapa orang yang dekat dengan Joko Widodo gitu loh ya. Itu yang pertama. Kenapa mereka itu aromanya itu seperti akan masuk ke pemerintahan. Yang kedua, kurangnya tekanan dari moncong-moncong para elit politik PDIP. Perhatikan kalian ya, semenjak Pramono Anung, semenjak ada tanda-tanda bahwasanya Bapak Prabowo kirim salam kepada Megawati, Megawati balas kirim salam balik sama Bapak Prabowo. Mulai dari situ yang namanya Adiano Pitupulu diam, namanya Deddy Sitorus diam, yang namanya Masinton Pasaribu nggak tahu entah kemana. Yang lucu lagi Arteria Dahlan, waktu ada demo begitu dipuji-puji Bapak Prabowo. Kalian itu yang demo-demo itu aku kasih tahu sama kalian ya. Ini untung aja zaman Bapak Prabowo. Kalau bukan zaman Prabowo, kalian itu udah habis kalian. Ini kalian bisa masuk ya dengan penjagaan yang sebetulnya tidak terlalu diperketat. Karena apa? Karena ada pembiaran dari Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu orang baik. Cuman kaunya yang berani bilang Bapak Prabowo orang baik. Kalau Adian Pitupulu kan dari dulu dibilang Bapak Prabowo penculik. Aduh, ya Bang Lekon. Ya kan, itu dia. Jadi kita bisa lihat semua elit politik yang ada di PDIP bungkam, termasuk si kumis panjang Jarot, diam itu, nggak ada, ya kan, itu dia. Karena apa? Karena orang itu akan menggonggong kalau ada sangkut paut dengan Jokowi. Kalau sama Prabowo nggak mau orang itu. Tengoklah itu kan, ya masalah Fufu Fafa yang tadi kita bahas, dan juga beberapa waktu yang kita bahas mengenai pesawat jet pribadi. Ya kan, bersuara langsung mereka, apalagi si Ferdinand Hutahian. Aku mau nanya sama kalian dulu, itu Ferdinand Hutahian itu apa sih posisinya di PDIP? Nggak dikader dulu ya? Dari Demokrat langsung dia jadi pengurus. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ferdinand Hutahian. Iya, yang menyampaikan mengenai Fufu Fafa, memaparkan segala sesuatunya tanpa bukti, tanpa ada namanya fakta gitu loh ya. Gak usah malu-maluin lah, masa sekelas Ferdinand Hutahian menyampaikan sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu dia ya. Jadi yang kedua itu bungkamnya para elit politik yang ada di PDIP ya. Baru yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga ya, adanya peran aktif dari Puan Maharani
untuk menjembatani antara Prabowo dan juga Megawati. Kenapa harus Puan? Apa karena apa karena dia anak Megawati? Bukan cuma itu saja. Kalau bicara menjembatani, kenapa nggak si Hasto? Iya kan, kenapa nggak Ahok? Lebih apa lagi Ahok karena punya pengalaman histori bersama dengan Joko Widodo. Kenapa Puan? Karena begini, ya kan? Ini kan ada ancang-ancang dari anggota dewan yang ada di koalisi Kim, bahwasanya mereka akan melakukan revisi terhadap undang-undang MD3. Ya, undang-undang MD3 yang kemungkinan besar ya mekanisme pemilihan ketua DPR itu tidak lagi berdasarkan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Tapi cara pemilihannya itu adalah bagaimana caranya, bagaimana mengambil keputusan secara musyawarah. Kalau tidak ada kata mufakat, maka akan diambil voting. Kalau bicara voting, ambiar. Gitu loh, ya kan? Itu makanya aku bilang. Jadi kenapa Puan? Karena Puan itu kita bisa ngelihat bagaimana dia akan mengambil hati. Dia akan berperan serta, ya, dia akan seolah-olah berperan membawa PDIP masuk ke dalam lingkungan Kim, ke dalam lingkungan kabinet, ke dalam circle-nya Prabowo. Mulai dari situ melunaklah partai-partai tidak mau lagi mengganggu posisi ketua DPR. Kok jadi diperebutkan kali DPR? Iya, kalau DPR itu kan bisa dikatakan setara. Ketua DPR itu setara dengan presiden di legislatif gitu. Ya, itu dia namanya pimpinan. Banyak hak-hak istimewa ya dari seorang ketua DPR. Bukan cuma hak-hak istimewa, tugas istimewa, kewenangan istimewa, dan juga fasilitas istimewa. Beda mobilnya, Wak. Beda dong kalau ketua DPR sama DPR biasa. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan udah tercium aromanya. Gitu dia ya. Baru berikutnya banyak yang menunjukkan bahwasannya PDIP itu sudah mulai merangkak merangkak menuju kepada ke Prabowo gitu, ke arah Prabowo ya. Berikutnya, tanda berikutnya ya. Tanda berikutnya adalah ya bagaimana cara PDIP itu bisa mengekspresikan bahwasanya sekarang itu mereka itu seolah-olah sahabat dari semua partai. Perhatikan kalian. Nanti mereka pelan-pelan akan mencoba bersahabat nanti dengan Demokrat, bersahabat dengan PKS, bersahabat dengan Golkar. Perhatikan aja di media sosial udah mulai. Udah mulai itu nanti, perhatikan. Saling puji, saling puja. Saling mengunjungi, satu dikunjungi. Ya kan, udahlah. Yang namanya politik ini ya begitu, ya kan? Ya kalau misalnya sekarang bisa makan, besok nggak bisa makan. Sekarang dapat jatah, besok kehilangan jatah. Bagaimana caranya supaya tidak kehilangan jatah? Dekat-dekatlah sama pemberi jatah. Ya udah, emangnya sanggup gitu loh PDIP ngelihat PKS dapat 3 menteri, PKB 3 menteri, Nasdem 3 menteri. Mau dong. Aduh. Ini kan sudah lihatlah sekarang itu postingan dari namanya Adiana Pitulu, Masinton Pasaribu. Terlebih lagi dari Deddy Sitorus. Udah udah nggak semenggonggong dulu lagi. Kalau dulu kan semua dikomentari, sekarang jadi si Ferdinand, Fufu Fafa. Nggak ada yang bisa lain yang dikomentari selain Fufu Fafa. Sedangkan aku jujur saja ya, nggak terlalu tertarik aku membahas tentang Fufu Fafa.
Cuman karena ada netizen kemarin followerku, Pung, bahaslah mengenai Fufu Fafa. Ya ini udah makin lama, udah ku tengok udah makin kemana-mana katanya gitu kan. Oke, ku bahas mengenai Fufu Fafa. Aduh, berarti aku sekelas dong sama si Ferdinand Huta Hayan. Enggak lah, ya kan dia itu senior-senior. Iya, tapi cobalah Anda, ya siapapun itu orangnya. Ya, kalau memang kalian itu merasa kalian itu tokoh nasional, ya merasa kalian itu permainannya, circle kalian itu sudah level nasional, tolonglah menanggapi sesuatu itu janganlah terlalu kekanak-kanakan gitu loh. Ya itu, ya jadi itu adalah beberapa tanda ya, beberapa sinyal ya bahwasanya PDIP akan merapat ke pemerintahnya Bapak Prabowo. Nah, itu dia. Sekarang begini ya, ada foto dan juga video beredar ya, bagaimana mereka itu memaksakan supaya Gibran ya tidak dilantik. Datangnya dari siapa? PDIP. Kalau kalian mau damai-damai aja. Kalau mau cari gara-gara bilang. Jangan sebentar damai, sebentar cari gara-gara. Itu dia. Tapi begini loh ya, yang namanya Partai PDI Perjuangan ya, jujur saja ya, di masa-masa mendekati transisi ya, mendekati hari pelantikan Bapak Prabowo Subianto ya, mereka itu harus mengambil langkah-langkah survival. Apa itu? Ya, langkah-langkah untuk menyelamatkan partai mereka dari berbagai kemungkinan yang bisa saja membuat atau merugikan partai tersebut ya. Contohnya saja ya, misalnya ini menurutku ku disclaimer dulu, menurutku ya, mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Ya, ingat itu, Bapak Joko Widodo ya, dia itu menekankan dan dia juga sudah kasih pressure kepada DPR sebagai anggota legislatif, rancangan undang-undang itu sebaiknya disahkan menjadi undang-undang ya, sehingga apa? Sehingga setiap aset negara itu bisa terselamatkan. Masalahnya dulu ya, kemarin-kemarin itu sebagian besar DPR banyak yang tidak mau membahasnya. Karena apa? Disinyalir. Kalau menurutku ya disinyalir mereka adalah pelaku utama. Ya masalah terbesar kecilnya itu urusan belakangan lah. Kalau memang bukan pelaku utama, kenapa takut untuk mensahkannya? Kan begitu, ya kan? Kan bukan cuma DPR saja yang terkena nanti, eksekutif kena, yudikatif juga kena. Tenang aja kalian. Kalian itu kan cuma membahas undang-undang itu, setelah itu menekankan ketuk palu, selesai. Apa susahnya? Iya kan, tapi ku tengok makin ke sini, ini hati-hati nih, hati-hati ya. Mana tahu ada indikasi dari segelintir orang di DPR sana yang ingin mencoba-coba menghalang-halangi rancangan undang-undang perampasan aset itu akan dirubah atau akan disahkan menjadi undang-undang. Itu harus hati-hati. Gitu loh ya, harus hati-hati ya. Nah, kita nggak tahu, kita nggak tahu apakah ini akan dibahas dan ketok palu sebelum sebelum ada masa pergantian atau sesudah masa pergantian ya. Tapi kalau menurutku, aku yakin ya, kalau Bapak Prabowo, jujur saja aku bilang, rancangan undang-undang perampasan aset itu pasti akan disusahkan menjadi undang-undang perampasan aset. Lihat aja. Karena apa? Ya. Coba perhatikan kalian, sampai sekarang ya bisa dikatakan memang semua partai ada oknum-oknum koruptornya. Tapi bisa kupastikan Gerindra itu ya hanya segelintir kecil saja yang
kedapatan, dalam tanda kutip ya, kedapatan melakukan korupsi ya. Kalau nggak salah waktu itu Menteri Kelautan dan Perikanan, kalau nggak salah waktu itu ya, namanya juga Prabowo apa gitu loh ya. Dan juga ada beberapa orang yang terkait. Tapi waktu itu juga ada juga sih dari kalau nggak salah partai PDIP juga ya kenanya waktu itu ya. Walaupun Gerindra pelakunya, tapi ada juga partai PDIP sangkut pautnya ya, anggota legislatifnya kalau nggak salah. Di cross check kalau salah ya. Dan juga bisa dilihat pada sampai saat ini Bapak Prabowo itu nggak seperti Surya Paloh. Surya Paloh katakan apa? Dia takabur kemarin itu. Apa dia katakan? Kalau terbukti partai ini melakukan korupsi, maka saya akan berusaha untuk membubarkan. Saya rela untuk membubarkan partai ini. Omong besar, nol, ya kan? Tapi kalau untuk saat ini aku yakin seyakin-yakinnya kalau Bapak Prabowo kurasa nggak terlalu punya beban untuk mesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang perampasan aset. Oke ya. Jadi itu dululah dari saya, Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Gitu dia pembahasan Opung terkait PDIP. Dan Mbak Puan ya sudah mulai panik ya kan, sudah mulai merapat ke Prabowo. Gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.